Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu tahun. Pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan juga amal sebagainya, sehingga kita selalu diberikan kekuatan, keinginan, dan kesehatan dan juga keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas yang tidak kita rencanakan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, perkenalkan saya selaku calon gubernur angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri ingin menyampaikan presentasi pada hari ini terkait dengan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Nama saya tentunya sudah tidak asing lagi, Nanang Eko Prasetya, calon gubernur angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri, dan yang foto yang di sampingnya adalah Bapak Siswo Soekarno, fasilitator saya dari Kabupaten Pemalang, yang selama ini sudah menjadi guru virtual saja, pemandu dalam kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di pendidikan calon guru ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu arti dari diseminasi. Diseminasi itu adalah penularan pengetahuan kepada khalayak ramai. Intinya menularkan apa yang sudah kita dapat kepada orang lain. Itu adalah diseminasi. Tentunya kaitannya dengan modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah, yang terutama di SD yang kita cintai ini, SD Negeri 3 Sidoarjo. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan beberapa materi yang sudah saya rancang dan saya susun. Yang pertama, ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dalam benak Bapak Ibu sekalian, istilah hukuman itu sudah tidak asing lagi kaitannya dengan pendisiplinan anak. Jadi, apakah hal-hal tersebut Bapak Ibu setujui dalam penerapannya di sekolah kita? Setuju? Ya. Setuju? Ya. Yang ingin saya bahas adalah, kita tahu bahwa hukuman adalah usaha guru dalam mendisiplinkan murid. Namun tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan murid. Itu yang perlu kita catat. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Inti dari permasalahan ini adalah hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini yang mungkin sering kita lakukan karena hal tersebut sudah wajar terjadi di mana saja. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Jika kita memberikan penghargaan, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kira-kira? Ya, ini baru pertanyaan yang lanjut ya. Jadi,
Sebetulnya penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, tapi ada katanya yang meningkat hanya motivasi eksternal atau motivasi dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Ini yang akan kita bahas lagi. Kemudian halaman selanjutnya kita bisa melihat tentang budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab seorang guru yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membuat sebuah budaya positif. Jadi budaya positif itu wajib selalu kita tanamkan pada anak didik kita. Kemudian ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Tentu paradigma ini adalah pemikiran. Jadi budaya positif itu perlu disediakan oleh sekolah. Dalam hal ini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah paradigma yang selama ini selalu kita pegang. Hasilnya di sini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Coba kita akan mempraktekkan sebuah ilustrasi. Coba lakukan. Anda dan teman, coba kita sekarang membayangkan sebuah perumpamaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Terserah mau tangan kanan atau kiri. Coba mengepalkan tangan, salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bisa dibayangkan mungkin cincin emas, mungkin apa saja. Di dalam kepala Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Coba kita bayangkan saja. Anda mengepal tangan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Kira-kira ketika teman Anda meminta apa yang ada di dalam tangan Anda,
itu sangat berharga bagi Anda. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Itu bisa kita temukan jawabannya. Yang pertama, mungkin Anda tidak akan membuka karena itu benda yang sangat berharga dalam hidup Anda. Atau mungkin Anda karena Anda kasihan, Anda buka lalu Anda berikan. Ada jawaban lagi, karena Anda dihardik atau dimarahi atau bahkan diintimidasi menjadi terpaksa Anda buka. Itu adalah sebuah dalam dunia nyata. Kira-kira 3 kemungkinan tersebut pasti akan ada, pasti akan terjadi. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih yang mana kira-kira. Coba Pak Sri, kira-kira yang apa Pak? Meminta dengan halus atau dengan kasar? Kira-kira Bu Yunita ingin membuka atau tetap mempertahankan ketika diminta dengan halus? Mempertahankan. Tidak teraih oleh kata-katanya. Oh tidak. Jadi sesungguhnya kita yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Sesungguhnya di dalam kehidupan ini kontrol yang paling tinggi adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol pada kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Apakah kita kasihan, ataukah kita takut, ataukah kita merasa iba sehingga kita membuka kepala tangan tersebut. Jadi paham Ibu, Bapak Ibu? Jadi yang memegang kontrol pada diri kita adalah kita sendiri. Ketika kita membuka, itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia kita. Apakah kita takut, ataukah kita memang secara sukarela ingin membuka, ataukah kita sama sekali tidak tergoda oleh rayuan-rayuan dari teman tersebut. Selanjutnya, ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kita nanti akan mencari tahu apa saja kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini yang kita lakukan, guru identik dengan mengontrol murid. Itu pasti kita lakukan karena dengan berbagai alasan dan berbagai macam kebutuhan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah dewasa, kita selalu beranggapan bahwa kita adalah segala-galanya. Semua kita bisa mengatur, apalagi dalam keluarga misalnya. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar demikian? Benar atau salahnya? Benar atau salah?
Bu Meli, kurang keras Bu. Benar atau salah? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah. Tapi ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika di sekolah kita sering memaksa apa yang kita pelajari kepada anak didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Yang perlu kita garis bawahi adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ini sangat jauh sekali, lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi mau tidak mau, seorang guru itu hanya bisa menuntun apa yang ada pada anak didiknya. Misalkan anak yang tidak suka menyanyi, kita paksa untuk menyanyi, bagaimana? Bisa tidak? Tidak bisa. Mungkin anak itu pandai menjadi dirijen, dia tidak bisa menyanyi, tapi dia hanya bisa menghafal liriknya saja. Kita bisa tuntut untuk menjadi dirijen dan sebagainya. Misalkan anak tersebut luar biasa dalam sepak bola, ketika ada turnamen sepak bola kita paksa karena kita kekurangan murid. Kamu harus bisa jadi pemain sepak bola, padahal anak tersebut bisanya bermain catur. Kira-kira hasilnya bagaimana? Sesuai yang kita harapkan tidak? Tidak akan, karena kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang perlu kita ingat selamanya adalah lakunya, bukan dasarnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi tugas kita adalah menuntun kodrat yang ada pada anak. Anak suka hal ini kita tuntun, misalnya suka menari kita tuntun, latihan menari. Suka melukis kita tuntun, suka bernyanyi kita tuntun untuk menjadi orang yang bisa menyanyi. Kemudian halaman selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa tadi? Diri sendiri ya. Dari teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini sungguh sangat bertolak belakang. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dari konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang kalah, mode berpikir menang menang. Jadi ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ini jelas sekali bahwasanya setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki
tujuan. Selanjutnya, apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu sekalian, apa makna disiplin? Ada yang bisa menjelaskan? Disiplin adalah, intinya tujuan dari disiplin adalah mengajari murid tentang perilaku atau hal-hal yang baru. Jadi disiplin memiliki tujuan yaitu mengajari murid tentang keterampilan yang baru, baik perilaku atau saat menghadapi masalah. Itu adalah makna sebuah disiplin. Kemudian, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan, disiplin tadi adalah mengajari murid hal-hal yang baru. Dan menurut ini dulu artinya adalah yang dari bahasa Latin tentunya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi sudah berubah ketika sampai ke negara kita atau budaya kita. Makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau menurut bahasa Latin yang Latinnya, disiplin artinya belajar. Jadi ini ada perubahan makna dalam disiplin. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada yang di atas. Ini saya tuliskan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita mengontrol diri kita pribadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena semua perilaku memiliki tujuan. Intinya di situ. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kita perhatikan yang ada kalimat tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi jika orang itu sudah merasa disiplin, berarti orang itu sudah merasa merdeka. Semua yang dilakukan atas kontrol penuh dari dirinya sendiri, tanpa terperintah oleh orang lain. Itu gitu Ibu. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif. Jadi minimal anak-anak Indonesia ini ingin mencapai nilai-nilai kebajikan yang tertera pada profil pelajar Pancasila. Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang telah disetujui oleh dunia. Kita tidak harus menghafal satu persatu, tapi kita harus minimal kita sebetulnya kita sudah tahu, tapi kita tidak tahu itu ternyata ini namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam beriman itu banyak sekali anak-anaknya. Beriman itu sub-subnya mandiri. Contohnya ketika
ketika anak mendapatkan tugas sebagai petugas upacara, anak tersebut mampu melakukannya dengan baik, itu termasuk dalam mandiri. Bisa masuk disiplin juga bisa, tanggung jawab juga bisa. Jadi minimal pelajar Indonesia itu harus mengenal dan mencapai nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Gitu ya kalau itu. Sekarang eksplorasi konsep motivasi, teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Semua perilaku memiliki tujuan. Sudah tadi teori motivasi perilaku manusia. Bahwasanya ada dua. Setiap motivasi ada dua. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau eksternal itu motivasi yang terbentuk dari luar atau dari pengaruh orang-orang lain. Kalau motivasi internal itu motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya masing-masing. Semuanya bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan kita memerintah seorang murid untuk nyapu di halaman karena dia tidak ingin diumper-umper oleh gurunya tersebut, akhirnya dia melakukan hal yang diperintahkan oleh gurunya. Itu motivasi ya, ingin membuang rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian dari hal tersebut bisa juga anak tersebut bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku kalau nyapu di halaman nanti pasti dapat imbalan dari Pak Guru atau dari Ibu. Itu juga masih termasuk motivasi eksternal. Jadi tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ada tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalkan seorang anak melihat halaman kotor, anak tersebut secara sadar, secara sukarela membersihkan halaman tersebut. Itu adalah tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal atau untuk menghargai diri sendiri. Jadi secara sadar anak tersebut melakukan hal-hal yang baik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Bahkan jika diterapkan dalam kehidupan kita saat ini masih sangat relevan. Ini dulu ada penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 menjadi 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Kelima, penghargaan merusak hubungan. Mendapatkan 3 lagi tambahan. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, itu dapat menurunkan kualitas anak tersebut. Yang tadi saya sampaikan, misalkan ketika kita meminta anak untuk maju ke depan dan bisa mengerjakan soal yang kita anggap sulit, anak tersebut kita memberi janji siapa yang bisa maju akan mendapatkan uang 10.000 misalkan. Walaupun anak itu bisa, kalau dia tidak termotivasi oleh uang tersebut, dia tidak akan maju. Dia maju hanya karena termotivasi oleh pemberian hadiah oleh bapak ibu gurunya tersebut. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas.
Ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri anak tersebut. Jadi anak itu hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan yang telah dijanjikan oleh gurunya. Nah, ini ada coba sedikit saya bertanya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawab apakah ini hukuman ataukah konsekuensi. Kita tahu bahwa hukuman adalah usaha untuk melatih kedisiplinan. Kalau konsekuensi adalah apa yang harus ditanggung setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Itu arti sebuah konsekuensi. Mencatat 400 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini apa? Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Bukti dan hukuman. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk hormat bendera di halaman sekolah karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukuman. Karena kita lihat jawabannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan? Ternyata yang nomor 1, mencatat 400 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Karena apa? Karena ini siapa yang bisa memberikan alasan karena apa? Hukuman akan mengurangi kreativitas seperti tadi. Jadi hukuman itu dapat mengubah cara berpikir anak. Kalau kita menerapkan hal seperti ini, karena dulu zaman dulu kita sekolah dulu sering diberi hukuman seperti ini. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita diminta untuk menulis saya tidak akan mengulangi lagi. Itu akan menimbulkan apa? Salah satunya akan menimbulkan kesimpulan pada diri anak tersebut bahwa oh saya itu salah, bahwa ini dia merasa bersalah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman karena pastinya semua sekolah itu sudah memiliki peraturan masuk jam berapa sudah ada waktunya. Ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJK. Kenapa ini dimasukkan ke dalam konsekuensi? Karena pelajaran PJK, ketika kita memberi anak yang terlambat 10 menit pada pelajaran PJK, kita suruh lari, itu termasuk terlambat karena dia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan saat pelajaran PJK. Kalau disuruh lari berarti dia disuruh olahraga sendiri, begitu artinya. Murid diminta untuk hormat bendera di halaman sekolah karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini termasuk hukuman. Itu kayak Bapak Ibu paham, Bang? Yeah. Kenapa ada hukuman dan konsekuensi? Ada 2 hal ini yang sering menjadi masalah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, bisa mungkin perasaannya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi tidak harus menyakitkan. Sama-sama terjadi, tapi tidak selalu menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit,
baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak tidak merasa nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi perbedaannya hanya waktu akibat yang dia terima. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman adalah paksaan. Menurut konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Jika hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jika konsekuensi, kehilangan hak, membuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dalam dunia pendidikan, dalam sekolah kita misalnya ada identitas gagal dan identitas sukses. Jika kita menerapkan hukuman, itu berarti termasuk ke dalam identitas gagal. Jika kita menerapkan kedisiplinan, itu ada dua kemungkinan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian ada identitas gagal dan identitas sukses. Berarti jika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, itu termasuk dalam identitas sukses. Jadi begitu yang ada di teori motivasi hukuman. Ya, kemudian restitusi. Mungkin ini istilah yang baru karena saya juga baru mengenal ini ketika mempelajari modul 1.4. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Diana Brosen pada tahun 2004. Jadi ketika kita menawarkan restitusi kepada anak, berarti kita menawarkan sebuah pilihan. Ingin jadi apa kamu nantinya atau ingin jadi apa kita nantinya. Jadi ketika setelah anak diberikan restitusi, harapannya adalah mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan ketika seorang anak melakukan kesalahan dan dibawa, bisa ditanya oleh bapak ibu guru ke dalam kelas, ke dalam ruang guru. Setelah proses restitusi selesai, anak tersebut kembali ke kelasnya, itu tidak jadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Anak itu kembali dengan rasa yang senang bahwa dia telah diberikan pilihan oleh bapak ibu guru yang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Dalam kaitannya hari ini memperbaiki hubungan anak dengan murid dengan guru dan lingkungan belajarnya. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu adalah sebuah tawaran, tidak memaksa sama sekali. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6,
restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada yang saya garis bawahi, fokus pada solusi. Ini sama saja kita mengajarkan anak kemandirian untuk berpikir. Jadi anak kita ajari cara menyelesaikan masalah, karena ini akan sangat berguna untuk kedepannya. Karena kita hanya mengawal anak-anak mengajar khususnya di SD selama 3 tahun, ilmu yang dia dapatkan di SD selama 6 tahun itu nanti kelak akan dia terapkan di lingkungannya. Jadi kalau dia sudah terbiasa mencari solusi sendiri, nanti ketika dewasa dia akan terbiasa untuk menjadi orang yang baik di masyarakat. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak tersebut setelah mengalami atau berbuat kesalahan, dia kembali kepada kelompoknya dengan rasa yang senang, tidak ada rasa takut, minder, bahkan diolok-olok temannya. Itu bahkan biasa terjadi ketika anak setelah dibawa, misalnya ditanya oleh gurunya, "Kenapa dikapani?" Ketika diberikan diajak untuk merestitusi, anak tersebut kembali ke kelompoknya dengan rasa senang, tidak merasa kecil. Oke. Halaman selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menyampaikan bahwa itu, kenapa tidak peraturan kelas saja? Kok harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menyampaikan? Bu Meli. Menaati apa yang mereka sepakati sendiri. Nah, tadi jawabannya luar biasa, Pak. Ada yang lain, Pak Sri, misalnya Bunita, kenapa harus tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan seperti yang ada di kelas 4 ini? Saya melihat luar biasa sekali. Kalau keyakinan itu ya yakin apa yang dibuat, apa yang disetujui ya itu yang dilakukan. Kalau peraturan kan mungkin masih bisa dilanggar, tapi kalau sudah meyakini bahwa itu dibuat untuk kesepakatan atau dibuat untuk dilakukan, berarti sudah yakin itu bisa dilakukan. Luar biasa sekali jawabannya, terima kasih. Peraturan pada dasarnya dibuat secara sepihak. Ya, ketika anak-anak masuk ke dalam sekolah kita, sudah ada peraturan yang dibuat oleh sekolah. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dua belah pihak, kesepakatan antara guru dan murid. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Rita dan Pak Budi tadi. Jadi ini di bawahnya ada, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama, mungkin menaati peraturan dari pemerintah. Jika mengendarai sepeda motor harus mengenakan helm. Di dalam peraturan tersebut kita memiliki keyakinan. Apa keyakinan yang ada dalam diri kita? Untuk apa kita menggunakan helm? Maksudnya bila kita menggunakan ya kelapa. Nah, ketika kita sebelum kecelakaan kita berpikir tentang apa? Keselamatan. Jadi selain kita menaati peraturan, kita memiliki keyakinan bahwa keselamatan kita adalah kita yang menanggung sendiri. Jadi secara sadar kita menggunakan helm, itu maksudnya adalah salah satu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter.
Karena untuk apa? Untuk kesehatan dan keselamatan tentunya. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita kembali lagi ke peraturan tersebut, apa yang kita terapkan yaitu ini adalah sebuah peraturan jika mengikuti pelatihan tidak boleh terlambat. Ini adalah sebuah peraturan. Kalau kita ambil tarik kembali, ini adalah termasuk ke dalam keyakinan bahwa kita harus apa? Disiplin dan tepat waktu. Itu saja, tepat disiplin tanggung jawab itu masuk ke dalam keyakinan kita. Kemudian di bawah ada untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu ternyata lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dimulai dari peraturan kelas, lalu terbentuklah sebuah keyakinan kelas, lalu terbentuk lagi lingkungan positif hingga terciptanya sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Itu adalah urutannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dawson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kembali lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti contoh tadi, kita menggunakan helm selain kita menaati peraturan, tapi kita memiliki keyakinan bahwa ketika kita menggunakan helm akan menjamin keselamatan kita. Jadi begitu. Pembentukan keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang baik itu harus dibuat bersama antara guru dan murid dan selalu ditinjau kembali apakah masih relevan atau tidak untuk diterapkan di kelas tersebut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba kira-kira dari dua hijau atau putih ini yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Mungkin bisa yang mana? Kira-kira tidak ada benar, tidak ada salah. Yang putih apa yang hijau, Bu? Ini loh, Bu. Antara yang ini dengan yang ini. Yang hijau atau yang putih? Kira-kira yang putih atau yang hijau? Yang mana yang keyakinan kelas? Ya tepat sekali, yang putih. Kenapa? Dari kalimatnya perbedaannya adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Dua itu saja sudah jelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah kalimat positif dibandingkan dengan yang warna hijau. Itu adalah lebih ke kalimat perintah. Paham ya? Jadi pinter-pinter.
tentang keyakinan kelas. Ada contoh-contoh peraturan dengan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 25 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi ini ada peraturan dan ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kemudian ada pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, mau tidak mau dan suka tidak suka, manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, ada kesenangan. Yang keempat, ada kebebasan. Kemudian yang kelima, ada bertahan hidup atau survival. Kita bahas terlebih dahulu yang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan yang lainnya itu termasuk kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi manusia itu pasti ingin merasa disayangi dan merasa diterima oleh kelompoknya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pada dasarnya ini menjadi hubungan dengan kekuatan yang ingin dicapai. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, meliputi perbedaan atau bisa mencapai sesuatu yang diakui dan dihormati. Kemudian ada kebebasan atau kebutuhan akan tinggal. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi diri. Jadi ingin mengendalikan hidup seseorang, itu adalah kebebasan. Ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain, mungkin tertawa. Dan kebutuhan untuk hidup, yang tentunya kita sudah tahu, yaitu terkait dengan kebutuhan hidup adalah sandang, pangan, dan papan. Kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi kita bisa menjawabnya melalui 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, apabila jawaban Agus lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang melihat temannya jadi memperhatikan dia, atau dalam istilahnya caper, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jika jawaban Agus adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Dia ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, ini biasa dilakukan oleh anak-anak, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi tinggal kita pintar-pintar mengorek apa alasan anak didik kita jika melakukan hal yang sama dilakukan oleh Agus. Kemudian ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, caranya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas, hidup Anda akan sempurna. Jadi jika kita mampu memenuhi 1 kebutuhan dasar hidup manusia itu, berarti kita sudah bisa masuk ke dalam dunia berkualitas. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Tentunya posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 posisi kontrol sebagai teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari 5 ini, kenapa dikotak-kotakan sendiri? Ada identitas gagal, berhasil atau sukses, ada identitas berhasil dan sukses.
Tapi yang tengah kontrol dari luar. Kalau yang berhasil sukses yang samping itu kontrol diri. Di bawahnya ada menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan yang ketiga ada menghargai diri sendiri. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu yang dilakukan secara kekerasan, tapi kalau verbal yang dilakukan secara melalui kata-kata atau kalimat. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini identitas dari posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kehimpunan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Ini dua posisi ini, posisi yang harus dihindari oleh seorang guru. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui kata-kata atau ucapan atau apa yang dia utarakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan merasa kecewa. Posisi kontrol sebagai teman ini bisa diterapkan apabila guru bisa mencapai level sebagai manajer. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian ada manajer. Selama ini kita beranggap bahwa manajer kita belum bisa mencapai level sebagai manajer. Seorang guru harus belajar memanage dirinya sendiri, memanajer dirinya sendiri. Karena posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Tugas seorang manajer bukan lagi untuk mengatur perilaku seseorang, tapi manajer adalah membimbing seseorang, bukan memisahkan dari kelompoknya. Jadi kita perlu menyadari bahwa dari 5 posisi kontrol guru, pencapaian posisi manajer adalah hal yang harus kita lakukan, harus kita pelajari, dan kita harus belajar untuk dapat mencapai level posisi kontrol seorang manajer. Karena apa? Jika kita segera menjadi seorang manajer, berarti posisi kontrol dan teman dan pemantau otomatis sudah bisa kita kuasai. Kemudian ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu.
pernah benar melakukannya? Siapa? Mungkin siapa yang mengatakan? Yang kedua, siapa pun? Penghukum. Ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Siapa yang bisa mengatakannya? Pak Sri? Teman, Budi. 4. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini, Witri? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Kamu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Bu Yunita? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa ini? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, yang nomor 1 adalah yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah yang mengatakan penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Ini teman, benar sekali tadi Pak Budi. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, benar sekali tadi Bu Meli itu tadi. Nomor 6, kamu selalu paling yang terakhir. Ini penghukum tadi yang menjawab benar sekali. Jadi Bapak Ibu sudah paham. Luar biasa sekali. Karena saya membutuhkan waktu 3 minggu untuk mempelajari ini. Nah, ini adalah akar dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu segitiga restitusi. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi seseorang atau murid kita yang melakukan kesalahan, sebaiknya tidak langsung kita hakimi, kamu begini tidak. Kita stabilkan dulu anak tersebut supaya dia mengingat apa yang telah dia lakukan. Menstabilkan identitas bisa dengan contoh kalimatnya, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh kalimatnya adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Segitiga yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Itu cara pemecahan masalah dengan sistem atau metode segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak tersebut adalah anak yang salah, anak yang tidak bisa, anak yang begini-begini. Jadi kita menstabilkan identitas anak tersebut. Bisa dengan cara-cara gurunya mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini adalah cara-cara dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan.
Ini membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu power, freedom, love, and belong, fun, atau survival. Ini bisa dengan kalimat-kalimat, kamu bisa saja melakukan hal yang itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu bisa punya alasan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Ini cara-cara dalam memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dengan kalimat-kalimat, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai hidup bersama apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi kita tidak langsung menghukum anak tersebut atau menghakimi anak yang telah melakukan kesalahan. Ini ada rekaman contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah kami unggah ke demonstrasi kontekstual. Peserta didik terlambat datang ke sekolah, bisa disimak. Mulai malam ini, Pak.
sini karena apa? Saya tidak tahu, Pak. Tadi Pak Guru melihat ibu makan ikan, kemudian kamu membuang sampah bekas makanan itu pertama. Ya, benar, Pak. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Saya malas berjalan untuk ke tempat sampah, Pak. Kenapa malas? Kamu tahu tidak kalau perbuatan kasih malas saya? Karena saya tadi punya, Pak. Ya, Pak, saya melanggar. Jadi kira-kira perbuatan asal tadi benar atau salah? Saya salah, Pak. Nah, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Kamu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu juga harus tahu apa akibatnya jika membuang sampah sembarangan. Ya, Pak. Asal dalam satu hari membawa uang aku berapa? 15.000, Pak. Kenapa banyak sekali uang kamu? Karena tadi pagi saya tidak sempat sarapan, Pak. Kenapa belum sarapan? Karena setelah bangun tidur saya tidak langsung bangun, Pak. Lantas apa yang kamu lakukan? Saya bermain HP, Pak. Seharusnya setelah kamu tidur, kamu langsung berjalan sendiri dan menggunakan segala sesuatunya yang harus dibawa ke sekolah. Dan jangan lupa sarapan. Ya, Pak. Dengan begitu, kamu kan bisa menyelesaikan bangsamu. Tidak semua kamu habiskan untuk jajan dan jenis makanannya untuk kendaraan. Kamu punya kesepakatan lagi? Kamu punya kesepakatan lagi? Ingat, Pak. Selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Perbuatan yang asal lakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan tadi. Tidak. Kira-kira usaha apa yang sangat asal lakukan supaya kejadian seperti tadi tidak terulang lagi? Membuang sampah pada tempatnya, memakan sarapan di pagi hari, menjaga kebersihan. Mulai kapan asal dalam pelaksanaan? Insya Allah besok, Pak. Nah, terima kasih atas dan kebetulannya kamu bisa lebih tahu dan sangat menjelaskan dan bisa lebih menjelaskan. Ya, Pak. Terima kasih. Asal. Jadi itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi dengan kita pertama ada memvalidasi tindakan, kemudian yang terpenting adalah menanyakan keyakinan. Jadi dengan keyakinan yang setelah kita buat dengan anak-anak itu akan mengajari cara mereka untuk berperilaku yang lebih baik lagi. Ini contoh-contoh disiplin positif yang telah ada di sekolah kita. Yang budaya positif yaitu salah satunya menyirami tanaman, ada yang membersihkan lantai, salaman dengan guru, itu juga termasuk salah satu budaya positif. Kemudian untuk yang terakhir ada refleksi 3 nomor. Perasaan saat ini adalah, coba Bapak Ibu refleksikan sedikit saja. Mungkin Bu Meli mau merefleksi apa yang ada di pikirannya. Bu Nita mau. Sebentar saja Bu. Perasaan saya saat ini adalah apa? Coba diucapkan. Perasaan saya saat ini adalah saya merasa senang karena mendapatkan materi mengenai segitiga diskusi tadi yang dapat saya terapkan untuk pembelajaran saya
setelah mengikuti materi pembahasan akademis diskriminasi pada hari ini, saya berusaha membuat dalam membuat kesepakatan kelas itu, jadi bukan guru saja yang menentukan kesepakatan kelas tersebut, melainkan bersama dengan siswanya. Target saya selanjutnya adalah akan mengimplementasikan materi yang saya dapat hari ini dalam pembelajaran saya. Terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan oleh Bu Lita. Mungkin Pak Sri, monggo Pak Sri. Perasaan saya saat ini cukup senang karena mendapat ilmu baru, baik dari perbedaan dari hukum dan institusi. Misalnya itu pengalaman baru, ilmu baru. Kemudian setelah mengikuti materi ini, pada hari ini saya paham bahwa tentang perbedaan agama. Contohnya ya tadi saya sebutkan tadi restitusi hukuman dan sebagainya, jadi saya bisa membedakan karena kemarin belum mengenal terutama tentang restitusi. Ya. Kemudian untuk targetnya saya selanjutnya tentunya akan mencoba untuk menerapkan, mengaplikasikan dalam proses belajar berikutnya agar tentu lebih baik. Jadi terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan oleh Bu Nita dan Pak Sri. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya di SD kita yang tercinta ini, sehingga kita bisa melangkah lebih baik lagi dan kita bisa memperlakukan anak-anak dengan segala sesuatu yang tidak menyakiti perasaannya, bahkan menyakiti secara yang lainnya. Karena tujuan pendidikan di Indonesia adalah sebelum kita mencapai tujuan, kita harus menyiapkan tempat yang aman, nyaman, tenang, sehingga hal tersebut bisa memerdekakan hati anak. Jika orang itu sudah merasa senang, aman, nyaman, maka apapun yang ingin diraihnya akan mudah dicapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.